Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Saya berada di depan kantor pemerintah Kabupaten Poso, Kecamatan Lorepeore, kantor Camat Lorepeore. Setelah mendapat izin dari Bapak Sekcam, Bapak Epon, dan saya melaksanakan reporting news on Harmony News sore hari ini. Hormat, saudara-saudara, dalam laporan saya di sore hari ini ada beberapa hal yang menarik. Apa yang disebut oleh Pak Moses Hasibuan, Otorita Pembangunan Tampolore. Otorita. Jadi semacam suatu kebijakan dan kebijaksanaan dari pemerintah pusat untuk tentu ada masukan dari Bappenas dan tentu ada kaitan dengan komite yang pernah ada di Tanah Nabu di 6 kecamatan Lore bersaudara. Saya malah berpikir, saudara-saudara, supaya lebih akomodatif, sinergis, dan memiliki harisma dan iman yang menjadi kenyataan, maka diperlukan segala aktivitas, segala inisiatif, komunikasi, silaturahmi dari semua stakeholder. Sangat disayangkan, saudaraku, bila nanti terjadi suatu kebijakan dari top down, tetapi tidak ada suatu kesiapan bottom up. Sehingga saudara-saudara, kita bisa melihat misalnya di Sumatera Utara, di Tapanuli, atau di tempat-tempat lain. Diperlukan sikap Bhinneka Tunggal Ika. Diperlukan sikap gotong royong dari semua pihak. Karena sungguh Tuhan sangat merindukan suatu kerjasama dari setiap manusia. Minta maaf, saya copot dulu suatu ini. Dan saya berdiri. Diperlukan suatu kerjasama dari setiap pihak-pihak, saudaraku, di dalam membangun satu daerah. Saya merasakan bahwa di tempat ini ada satu pikiran-pikiran yang mulia yang boleh disampaikan. Karena bila otoritas pembangunan Tampolore yang dimaksud, maka itu berarti ada suatu pemikiran yang sangat intrinsik yang mau disampaikan dalam pembangunan otorita Tampolore. Bahwa di Kabupaten Poso ada 19 kecamatan. Katakan oleh karena luas wilayah, ada 7 kecamatan yang akan menjadi Kabupaten Tampolore. Artinya, saudaraku, ada inisiatif, ada akumulasi yang memang diperlukan dalam membangun tempat ini. Dalam diskusi dengan Bapak Hopni Kabo, ada dirasakan bahwa kurang terasa suatu jemput bola dari bottom up. Maka saya mendorong semua stakeholder yang berkepentingan dalam hal ini perlu lebih kreatif, lebih inovatif. Dan oleh karena itu, saya telah berada di tempat ini karena mewakili PT Wijari Jarum Matutau, satu perusahaan
swasta nasional menengah perlu memikirkan berbagai hal yang memang mempercepat semacam affirmative action yang diberikan oleh pemerintah pusat perlu disambut dengan hati yang berglori oleh semua pihak di 6 kecamatan Lore Bersaudara atau 7 kecamatan. Ada seseorang kemarin mengatakan 7 kecamatan katanya. Sama seperti ada 7 juga pasangan ketika pilkada kemarin. Pilkada itu 1 gubernur, 1 wali kota, dan 5 bupati. Termasuk kita punya bupati Ibu Cantik, Ibu yang agung dan mulia, karena beliau pimpinan kita, Dr. Perna Gladys Mary Ingkriwang. Saudara-saudara, dalam suasana selfie yang saya rasakan ini, di tempat ini terasa ada suatu kenikmatan, saudaraku. Karena apa? Dengan tower yang luar biasa itu, meskipun di tempat kita tidak ada yang namanya wifi, sangat luar biasa. Saya mempunyai lebih dari 90 GB. Jadi pekerjaan saya di sini, selain menyiapkan taman anggrek hutan Watu Tahu yang menjadi cikal bakal juga dalam membangun daerah ini, peternakan ayam kampung modern yang kita bangun di sini sudah ada izinnya dari dinas-dinas terkait, yang juga diberikan surat izin usaha oleh Bapak Dharma Metusaleh, yang juga dari tempat ini. Beliau sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pelayanan Terpadu. Artinya, saudaraku, ini saatnya kita masing-masing berperan lebih kreatif, lebih aktif, lebih jemput bola. Sehingga uluran tangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kita sambut dengan gegap gempita. Ini ajakan saya kepada seluruh yang menjadi stakeholder di 6 kecamatan ini. Lore Peore, Lore Utara, Lore Tengah, semua. Bahkan ada yang mengatakan ada 7 kecamatan Lore Peore. Satu lagi katanya nama seseorang, mungkin kecamatan Hopni Kabo. Saudara-saudara, saya sebagai yang membidani Partai Indonesia Damai Sulawesi Tengah sangat mendukung seperti yang dikatakan oleh seorang rekan. Saya sangat mendukung apa yang disebut, apa yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional oleh segala pihak-pihak terkait. Karena tempat ini adalah tempat yang sungguh Tuhan yang Maha Kuasa memilih. Saya minta maaf karena memang anak-anak di sini suka ngetrend, jadi ribut. Meskipun ini, saudara-saudara, adalah tempat yang sangat istimewa. Ada pos polisi di depan. Ada dulu ini pos komando dari Tinombala. Dan ini ada puskesmas Watu Tahu yang juga menjadi melayani kesehatan di tempat ini. Dan saudara-saudara, nanti kita akan menyaksikan betapa indahnya tempat ini. Kita tadi mulai pukul 5 sampai dengan setengah 6 nanti. Kita akan menyaksikan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan di tempat ini. Intisari daripada penyampaian ini dan judul daripada presentasi 30 menit ini adalah 6 kecamatan Lore Bersaudara siap menerima otorita pembangunan Tampolore. Salut, salut, salut. Mari saudara-saudara, kita mulai menyaksikan hal-hal ini. Ya, ini sudah 10 menit saudara-saudara. Dan 20 menit kemudian kita akan menyaksikan
segala perkembangan di sini. Ini adalah dari tiang bendera kantor kecamatan Lore Peore. Berdiri di tiang bendera, saya akan mengarah 36 derajat. Ya, inilah di depan kantor kecamatan Lore Peore. Memutar ke kiri, itu ada anak-anak remaja yang sedang main voli di lapangan Kementerian Kehutanan yang warna biru. Dan tower BTS Telkomsel begitu gagah di atasnya. Dan kita memutar ke kiri. Di sana ada milik camat pertama di tempat ini. Camat kedua, Amos Ratman Mandolu. Pengenapan Esther. Namanya sekarang selama 10 tahun ke depan. Esther Santosa Asi Group. Dan yang biru ini adalah gedung 2 lantai milik Ibu Ratna Kareba, tetapi sudah dijual kepada Pak Budi. Jadi sekarang pemiliknya adalah Pak Budi, dan rupanya dikontrakkan kepada penjual ikan. Dan kita berputar, kita akan menciptakan 360 derajat. Dan inilah kantor kecamatan Lore Peore. Ada 5 lainnya kecamatan, saudara-saudara, di sini. Dan matahari makin terbenam karena ini tempatnya. Ya, inilah ke arah Palu. Ke arah Palu ada masjid, dan ini adalah Puskesmas Watu Tau. Dan ini adalah kantor kepolisian. Dan saudara-saudara, kembali saya akan meneruskan program ini dengan hal-hal yang sangat menarik, karena saya percaya apa yang dilakukan ini akan mendorong semua pihak-pihak untuk menjadi lebih aware terhadap apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai kesiapan, tentu dana dan segala yang diperlukan dalam pembangunan otorita Danau Wanga. Apa yang menjadi utama di dalam situs, dalam wisata, bahkan dalam laporan ini saya selalu katakan bahwa Damri yang dari Palu ke Poso maupun Poso ke Palu yang berangkat setiap jam 8 pagi itu adalah pelayanan negara yang diwujudkan oleh pemerintahan provinsi dan Kabupaten Poso, sehingga perjalanan itu adalah Damri Pariwisata Napu. This is the wonderful of Napu, because we are going to establish here the National Center of Horticultura in Hinterland, Napu. Saudara-saudara, saya teringat dengan kata-kata dari orang tua saya, Enkai Pele, artinya Mbah Kakung Pele. Dia katakan bahwa Napu adalah istilah yang sangat bersungguh-sungguh, seperti Batak. Batak adalah memukul keras, dan kita rasakan bahwa tahun 2021 adalah hari-hari yang penuh keseriusan dari setiap warga yang ada di 16 kecamatan itu. Saya makin gemar menyampaikan laporan ini, saudara, karena saya merasakan seperti Pastor Moses mengatakan, tanah ini sudah dipilih oleh Yahweh Tuhan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Di tempat ini, dengan keindahan alam yang sedemikian, matahari yang bakal terbenam, ada keindahan tersendiri yang tidak ada di tempat lain. Ada di pegunungan itu tanah-tanah rata yang belum dijamah,
mungkin di situ tinggal anak-anak kita, anak-anak terbaik yang mereka perlu kita belai. Meskipun di sana dikatakan mereka DPO, mereka bukan DPO. Menurut saya, mereka adalah putra-putri terbaik negeri ini yang perlu kita rangkul. Jadi berarti ada Indonesia maju, Kecamatan Lorepeore maju, Adrianus Tauna, camat sekarang maju, Daniel Togar Maringan Sinaga maju, Insinyur Hope Nikabo, sesepuh di tempat ini maju. Apa artinya maju, saudaraku? Ya, tinggal 10 menit. Artinya maju adalah bahwa kita tetap dengan gaya dan semangat yang baru. Saya berdiri di atas lutut. Supaya, ini kan selfie, terasa penampilan saya keren, saudara-saudara. Dan karena saya juga termasuk orang tua di tempat ini, di desa Watu Tahu. Sebagai orang tua, saya pakai lagi kebesaran itu. Karena di sini botak, tapi kalau pakai bagus. Ya, saudaraku. Mengapa kita menjadi pribadi-pribadi yang maju? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang memang telah dipilih oleh Tuhan Yahweh Elohim Besem Adonai Yesus Hamasya Wiruah Kudus. Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Bahasa asli yang memang tertulis tentang kekristenan itu. Bukan Amerika sumber dari kekristenan, tetapi yang berbahasa Ibrani itu. Oleh karena itu, Yahweh Elohim, Besem Adonai Yesus Hamasya Wiruah Hakodes, Tuhan pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Hamasya dan Roh Kudus menyertai kita. Karena dialah yang mengizinkan setiap kita masih boleh menghirup udara segar di tanah seindah ini. Dari PT Wijari Jarum Watu Tahu, Bapak Ibu, kami memiliki 6 bidang di sini. Dan semua 6 bidang itu akan menjadi bagian-bagian untuk meningkatkan produktivitas, urat nadi kehidupan, perekonomian di tempat ini. Seluruhnya itu telah dinyatakan memiliki surat keputusan kepemilikan perseorangan. Itu istilah dari ATR BPN, Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Poso. Pak Tulus Sulastono namanya. Saudara-saudara, bagaimana pelayanan dari Kepala Kantor ATR BPN, Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso begini macam. Artinya apa? Pelayanan yang sangat teliti. Setelah ada jual beli 6 tahun lalu dan SPT, surat penyerahan tanah, surat keterangan penguasaan tanah, semuanya menjadi sangat teliti. Surat dari PJS Bupati yang menyatakan tanah-tanah yang ada kaitannya dengan HGU jangan dilakukan, benar, tidak diingkari, dipatuhi semua petunjuk dari Bupati PJS. Saudara-saudara, sebagai seorang purnawirawan, sebagai seorang prajurit yang telah mendapat bintang Kartika Eka Paksi, samalah seperti adik saya, Bupati periode Poso sampai dengan yang sekarang ini, setelah almarhum Ingkiriwang. Apabila Angkatan Darat mempunyai Kartika Eka Paksi, Angkatan Laut Marinir juga punya. Namanya Jalasena. Saudara-saudara, janganlah kita hanya memiliki bintang kehormatan sehingga kita dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kualitas kehidupan kita harus lebih berguna di hari-hari purnawisuda ini. Karena apa?
Tuhan kita adalah yang mengizinkan. Bagaikan seperti Raja Hizkia yang menyampaikan di dalam kitab Hizkia bahwa ketika dia meminta kepada Bapa Yahweh supaya kiranya segala pelayanan di sana dia menjelaskan semua pelayanan sebagai seorang raja. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Bahwa Tuhan memberikan 15 tahun lebih usia yang diberikan kepada Raja Hizkia. Jadi, bila saudara adalah seorang tua, Opa Mike Poba, Opa Fernando, dan semua orang-orang tua di sini, ini saatnya kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mewujudkan Tampolore yang memang kita cita-citakan, kita idam-idamkan. Seperti tadi siang ada gadis kecil, Aca Rompas, yang mengatakan, yang menyampaikan mimpinya tentang masyarakat yang damai, yang harmoni, yang penuh dengan imajinasi masa depan. Gadis belia, putri Pak Rompas, memang menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Bupati pada waktu yang lalu, yaitu ketika kampanye, bahwa akan ada pertemuan di desa, gadis desa. Jadi pertemuan-pertemuan yang mengangkat harkat dan martabat desa. Kita sungguh percaya seperti lolongan anjing ini, maka di kemudian hari kita akan melolong, merindukan segala kemajuan-kemajuan negeri ini, kemajuan dataran Napu. Oh, ini kurang mantap ini. Saudara-saudara, karena program ini sudah mau, tinggal beberapa menit, maka saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran. Yang pertama, bottom up, top down, dalam rangka otorisasi Tampolore perlu kita doakan, dukung, karena ini merupakan kelanjutan daripada komite yang pernah dilakukan, dan doa seluruh 19 kecamatan di Poso, tetapi khususnya 6 kecamatan Lore bersaudara. Yang kedua, seluruh stakeholder, seluruh orang tua, seluruh pemikir, seluruh think tank yang ada di dataran tinggi Napu perlu berkonsolidasi, memikirkan, mendoakan, merencanakan, dan siap menerima kehadiran orang tua kita, Pastor Moses, yang memang segenap hidupnya, hartanya, jiwanya diberikan untuk kebaikan-kebaikan tanah ini. Yang ketiga, ada sikap jemput bola yang niscaya dilakukan oleh setiap pihak-pihak. Kami dari PT Wijari Jarum Matutau, perusahaan terbatas, perusahaan swasta nasional menengah yang memang diberikan dukungan oleh negara untuk makin mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di tanah ini. Sebagai contoh, ada lahan PT ini, kebetulan atas nama saya, 4 hektar 350 meter di tempat yang disebut dengan Pokaraya. Itu menjadi tempat yang boleh menjadi semacam upaya usaha mengembangkan tempat ini, supaya terjadi peluang-peluang bagi kehidupan perekonomian. Atau seperti yang di sana, markas pelayanan pembangunan tempat ini, yang tadinya itu milik Bapak Amos Ratman Mandolu, sekarang selama 10 tahun ke depan adalah dikontrak oleh tim yang memang sangat cinta terhadap tanah ini, supaya tanah ini makin menjadi berkat bagi semua orang, bagi Indonesia, bagi seluruh yang ada di sini. Inilah presentasi dari saya. Saya Daniel Togar Maringan Sinaga, usia
62 tahun, dengan kami sekeluarga, keluarga kecil, 2 anak, dan saya sudah punya cucu. Oleh karena itu saya adalah Tete Harold Togu. Saudara-saudara, mari kita akhiri dengan doa, karena memang sukacita ini menjadi sukacita semua. Haleluya, mari berdoa. Bapa Yahweh, Engkau begitu baik. Berkat-Mu makin melimpah di dalam program ini, di dalam channel PS Daniel Togar Maringan Sinaga, supaya kami masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang semakin aware, semakin menyadari, semakin kreatif, semakin inovatif, semakin disiplin, mencapai tampolore idaman kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang saya hormati. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Haleluya, shalom.